Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan kajian daripada hadis arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi. Kali ini kita akan membicarakan hadis nomor 23 ya, yang berkenaan dengan tema bergegas dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun hadisnya adalah berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Kesucian itu adalah sebagian daripada iman, alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Wassabru dia. Sabar itu adalah pantulan. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaik. Dan Al-Quran adalah hujjah bagimu atau yang membelamu, dan hujjah atas dirimu atau yang mencelakakanmu. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia itu berusaha lalu menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya dan ada yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Nama perawi hadis ini adalah Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu. Al-As'ari adalah nisbah kepada suatu kabilah di Yaman. Jadi yang namanya As'ari itu adalah ada kabilah di Yaman yang bernama As'ari. Kabilah itu biasa disebut Al-As'ariyun. Jadi karena di belakangnya Al-As'ari dinisbahkan kepada kabilah yang ada di Yaman. Perawi ini bukanlah Abu Musa Al-Asy'ari yang terkenal itu, karena Abu Musa Al-Asy'ari itu terkenal dengan gelarnya, sedangkan perawi hadis ini dikenal nama dengan namanya. Ia pernah tinggal di Mesir dan meninggal karena wabah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 18 Hijriah. Jadi beliau ini meninggal karena penyakit wabah yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Hadis ini begitu agung yang berisi kaidah-kaidah agama yang penting. Jadi karena hadis ini begitu agung, maka perlu kita pelajari, perlu kita ketahui isi-isinya, karena sangat penting untuk kita ketahui. Nabi bersabda, at-tuhuru satrul iman. Kesucian atau kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Jadi orang yang bersih itu adalah tanda ciri orang yang beriman, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman.
Mengenai hal ini, Imam Ghazali menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kesucian di sini adalah kesucian hati dari kedengkian, iri hati, dendam, dan seluruh penyakit hati lainnya. Sebab keimanan yang utuh itu tidak akan terwujud kecuali dengannya. Barang siapa yang menunaikan 2 kalimat syahadat, maka ia telah memperoleh 1 bagian iman. Dan barang siapa yang membersihkan hatinya dari segala penyakit, maka imannya menjadi utuh dan sempurna. Dan barang siapa yang tidak membersihkan hatinya, maka keimanannya pun kurang sempurna. Jadi Imam Ghazali dalam hal ini mengomentari bahwa yang dimaksud dengan kebersihan di sini adalah kebersihan hati, juga dari sifat-sifat kedengkian, iri hati, dendam, dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Sehingga yang kita kehendaki juga sebenarnya adalah kita ini bersihnya itu adalah lahirnya suci, batinnya pun suci, bukan hanya lahir, tapi batinnya juga harus suci. Atau hatinya yang suci, tapi lahirnya tidak. Jadi kita menghendaki kebersihan lahir dan batin. Barang siapa yang membersihkan hatinya dari segala penyakit, maka imannya menjadi utuh dan sempurna. Sebab kalau ada penyakit-penyakit penyakit hati tadi akan membuat menggerogoti iman kita atau akan menghilangkan iman kita. Misalnya di hati kita ada penyakit dengki, itu akan menggerogoti amal-amal kita. Ada penyakit sombong, nah itu nanti akan membuat keimanan kita akan terkikis olehnya. Dan barang siapa yang tidak membersihkan hatinya, maka keimanannya pun kurang sempurna. Jadi tidak sempurna iman kita kalau di hati kita masih ada sombong, iri hati, dan sebagainya. Kita hendaklah supaya iman kita sempurna, kita bersihkan diri kita lahir dan batin. Sebagaimana dari mereka mengatakan, barang siapa yang membersihkan hati, berwudu, mandi, dan menunaikan sholat, berarti ia menunaikan sholat dengan 2 kesucian sekaligus. Nah, inilah yang kita kehendaki, keseimbangan antara zahir dan batin. Berwudu itu zahirnya dibersihkan, kan kotoran, mandi, dan hatinya juga dibersihkan. Bukan hanya kita membersihkan anggota zahir, tapi kita juga harus membersihkan anggota batin kita. Dan barang siapa menunaikan sholat dengan sekedar mensucikan anggota badan, berarti ia menunaikan sholat dengan salah satu dari kesucian, dan Allah tidak mau melihat kecuali pada kesucian hati. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi kalau kita sholat, kita hanya mengandalkan suci lahirnya saja, berwudu, atau yang sebelumnya janabat itu mandi wajib, tapi hati kita masih kotor, masih dengki, masih sombong, tidak ikhlas. Nah, nanti sholatnya itu hanya untuk mengangkat kewajiban, tapi tidak ada bisa menghilangkan pahalanya. Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada badan dan paras kalian, akan tetapi ia melihat kepada hati kalian. Allah itu tidak melihat kepada penampilan pakaian fisik kita, tapi yang dilihat adalah kontaknya itu. Allah lihat itu hati kita, bagaimana hati kita ini, apakah bersih dari segala sifat-sifat yang tercela seperti ujub, iri dengki, sombong, dan takabur. Sabda Nabi SAW, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamlani, atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan, artinya pahalanya itu sangat besar orang yang mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Saking besarnya pahalanya, sehingga pahalanya itu adalah memenuhi
langit dan bumi. Nah, kita ini kadang menganggap enteng. Kita malas mengucapkan kalimat-kalimat yang ringan di mulut, tapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini terkadang terasa tidak sinkron dengan hadis lain bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga." Allah menjawab, "Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Sekiranya seluruh langit dan bumi itu diletakkan dalam satu timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan di timbangan lainnya satunya lagi, maka akan lebih berat timbangan la ilaha illallah." Adalah sudah jelas bahwa seluruh langit dan bumi ini lebih luas dari ruang antara langit dan bumi. Jika alhamdulillah itu memenuhi timbangan dan lebih, maka alhamdulillah berarti memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Sebab timbangan itu lebih luas dari ruangan antara langit dan bumi, dan alhamdulillah itu memenuhinya. Maksudnya, jika ia berupa benda, maka tentu ia akan memenuhi timbangan, atau bahwa pahala alhamdulillah itu akan memenuhinya. Jadi yang jelas pahala dalam kita mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah itu adalah sangat besar pahalanya, ya kan? Oleh karenanya itu baik kita untuk mengamalkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wassalatun nur." Salat itu adalah cahaya. Nah, makanya kalau supaya anak bercahaya itu adalah kita harus rajin sholat. Rumah kada pernah digawi, dikerjakan, didirikan sholat, maka rumahnya akan gelap. Makanya kita disuruh melaksanakan sholat-sholat di rumah. Atau misalnya di rumah bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah. Nah, supaya rumahnya bercahaya. Maksudnya pahala itu adalah cahaya. Dalam hadis lain disebutkan, Basiril masa'ina bijulmi ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira dengan cahaya yang sempurna kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gulita. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wassadaqatu burhan." Sedekah itu adalah bukti. Jadi orang yang sholat itu akan Allah berikan cahaya, nur atau cahaya kepada orang yang rajin sholat nanti juga di akhirat. Dan yang namanya sedekah itu adalah bukti. Kalau kita beriman, kita buktikan kita dengan banyak bersedekah, yaitu sebagai bukti benarnya keimanan pelakunya. Dinamakan sedekah, bukti pembenar, karena ia menjadi bukti benarnya keimanan seseorang. Sedangkan orang munafik itu terkadang menunaikan sholat, akan tetapi pada umumnya tidak mau bersedekah. Orang mudah mengaku beriman, rajin mengerjakan sholat, tapi kalau sudah urusan keluar duit, nah ini terasa berat. Untuk membuktikan orang itu dia benar beriman pada Allah, maka dia harus berkorban, mengeluarkan harta bendanya. Orang rajin sholat berapa rakaat, puluhan rakaat, tapi kalau sudah sedekah malas. Untuk membuktikannya, maka dia harus mau juga bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wassabru dia." Sabar adalah pantulan. Sabar yang dicintai berupa kesabaran di dalam memenuhi Allah, serta bersabar atas bencana dan hal-hal duniawi yang tidak dikehendaki. Artinya pelakunya itu senantiasa berada di atas kebenaran. Ya, sabar itu kan banyak, baik itu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada kita semua. Bagaimana kita disuruh supaya bersabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullun nasi yaqudu fabai'un nafsah." Setiap manusia itu berusaha, ada yang menjual dirinya.
Jadi manusia berusaha, ada yang sampai menjual dirinya. Maksudnya apa? Artinya masing-masing manusia itu berusaha untuk dirinya sendiri. Di antara mereka itu ada yang menjual dirinya pada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Maksud dia menjual dirinya kepada Allah artinya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mau dia taat, dijualnya sudah. Jadi dia dirinya itu maka dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga Allah pun membebaskan darinya ajab. Namun di antara mereka ada juga yang menjual dirinya kepada setan. Maksudnya apa? Dan kepada hawa nafsunya dengan mengikuti keduanya atau setan dan hawa nafsunya sehingga ia pun menjadi manusia yang binasa. Jika ada pertanyaan, sesungguhnya bila seorang pemilik membebaskan sebagian budaknya dari perbudakan, maka pembebasan itu merambah pula untuk bagian selebihnya. Sedangkan bila Allah membebaskan seperempat pertama, mengapa pembebasan itu tidak menambah padanya? Demikian pula sebaliknya. Nah, misalnya ada pertanyaan. Maka jawabnya bahwa merambatnya pembebasan budak bersifat otomatis, sedangkan bagi Allah hal-hal yang bersifat otomatis semacam itu tidak berlaku. Berbeda bagi selainnya. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi apapun yang tidak dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta benda orang-orang beriman dengan bayaran surga untuk mereka. At-Taubah ayat 111. Jadi Allah akan membeli jiwa kita ini, di harta benda kita ini diganti Allah nanti di akhirat dengan surganya. Ya, surga Allah diberikan diganti dengan surga. Sebagian ulama mengatakan tidak ada jual beli yang lebih mulia dari jual beli ini karena yang menjadi pembeli adalah Allah, yang menjual adalah orang-orang beriman. Barang yang diperdagangkan adalah jiwa dan penghargaannya adalah dengan surga. Nah, ini jual beli yang paling mulia. Allah yang menungkari kita orang beriman. Mudah-mudahan jadi orang beriman yang menjualnya, dan yang barang dagangannya adalah jiwa, dan pembayarannya adalah surga. Ayat ini mengandung dalil bahwa penjual itu pertama-tama dipaksa untuk menyerahkan komoditi sebelum ia mengambil harga, sedangkan pembeli tidak dipaksa untuk menyerahkan harganya. Itu disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan jihad atas orang-orang beriman sampai mereka mati terbunuh atau syahid di jalan Allah, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan atas mereka untuk menyerahkan jiwa yang dijual itu untuk kemudian mereka bisa mengambil surganya. Jadi semacam istilahnya tuh dipaksa untuk menjual dulu, baru nanti harganya belakangan, harganya surga kalau orang itu nanti sudah di akhirat. Jika ditanyakan bagaimana Allah itu membeli dari hambanya berupa jiwa mereka, sedangkan jiwa itu sebenarnya adalah milik Allah, kenapa Allah tukari lagi sedangkan jiwa itu adalah milik Allah sendiri? Maka jawabnya, Allah melakukan transaksi dengan mereka lalu dia membeli dari mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sholat 5 waktu atas mereka, begitu juga puasa dan sebagainya. Jika mereka telah menunaikannya, maka mereka menjadi merdeka. Wallahu alam. Nah, itu jawabannya. Jadi Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada kita, dan Allah pun juga mewajibkan puasa kepada kita, dan jika kita menunaikan maka kita mendapatkan pahala dari Allah dan memperoleh kemerdekaan daripada api neraka. Jadi apa isi hadis ini? Kewajiban membersihkan dan mensucikan diri dari segala yang dilarang, ya kan, itu isinya lah. Nah, kita harus mensucikan diri kita. Kemudian pahala alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan. Artinya pahalanya kalau kita mengucapkan alhamdulillah tentu dengan keimanan yang benar itu sangat besar.
Dan yang ketiga, dampak sholat itu adalah cahaya. Kalau hendak bercahaya, ya kita harus mengerjakan sholat. Kalau kita tidak menggawi, tidak mengerjakan, tidak mendirikan sholat, maka nanti kita ini tidak memiliki cahaya keimanan. Kemudian yang keempat itu adalah sedekah merupakan petunjuk dan bukti nyata mengenai keimanan pelakunya. Jadi orang yang mau beriman itu ya buktinya harus bersedekah. Kemudian yang kelima, kesabaran dengan segala macamnya itu merupakan kebaikan. Ya baik orang yang sabar. Kemudian barang siapa mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi hujah baginya, membelanya. Kita rajin-rajin membaca dan mempelajari isi Al-Quran, nanti Al-Quran yang akan membela kita nanti di alam kubur ataupun di akhirat, Al-Quran yang akan membela kita. Kalau dalam kubur maka misalnya dari pertanyaan nungkar dan nangkir, maka dia akan membela kita. Yang ketujuh, dan barang siapa yang tidak mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi hujah atas dirinya yang mencelakakannya. Kalau kita kada rajin mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mencelakakan diri kita. Kemudian setiap manusia itu berusaha untuk dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya, sehingga Allah pun membebaskannya dari api neraka. Dan di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada hawa nafsu, sehingga membuat dirinya celaka dan binasa. Jadi kesimpulan hadis ini apa ya? Pertama, setiap mukmin harus memberikan perhatian mengenai kesucian batin sebagaimana perhatiannya terhadap hal-hal yang lahir. Bukan hanya lahirnya yang dipelihara, tapi juga batinnya lah. Yang kedua, amal perbuatan manusia itu pada hari kiamat akan ditimbang dengan timbangan atau mizan. Supaya berat timbangan amal kita kebaikannya, maka diantaranya tadi kita mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, berat itu menambah berat timbangan kita. Yang ketiga, kecintaan untuk melakukan amalan-amalan soleh sekalipun kecil bentuknya. Nah, jangan diremehkan amalan yang baik-baik walaupun kecil. Salat itu harus ada dampak positifnya terhadap kita supaya memberikan dampak yang positif. Kemudian kelapangan itu pasti disertai dengan kesabaran. Jadi kita lapang itu sebelumnya dilalui dengan sabar. Kemudian Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba jika ia mau mengamalkannya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran, maka kita harus rajin membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian manusia itu ada dua macam, ada yang bahagia dan celaka, tidak ada yang ketiga. Jadi nanti di akhirat itu dua aja lagi, yang bahagia masuk surga, yang celaka masuk ke dalam api neraka. Nah, demikian si kandungan dari hadis yang kita pelajari, hadis yang ke-23 berkenaan dengan anjuran kita agar bersegera ya kan melaksanakan amal-amal kebaikan. Demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya terdapat kehilapan dan kekurangan. Sekali lagi mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.